Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali di saat teduh pagi. Tema kita pagi hari ini adalah jangan balas dendam. Ya, mari kita punya hidup yang berbahagia, tidak banyak konflik sana sini. Mari kita menikmati hidup kita dengan penuh ketenangan. Makanya jangan balas dendam. Ayo kita belajar dari kitab Matius 5, mulai dari ayat yang ke-39. Matius pasal 5, ayatnya yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku, kata Tuhan, berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada pipi kirimu. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, mungkin buat kita yang tersakiti, akan tertawa dengan firman ini. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Kalau kita yang disakiti, lalu kita yang harus menyerahkan pipi kita supaya kalau ditampar kanan, ya kasih aja yang kiri. Nah, atau dikatakan bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Rasa-rasanya itu nggak adil banget. Kita mesti ngalah, kita mesti diam, kita diminta untuk mendoakan, kita diminta untuk memberkati. Nah, itu kalau kita yang ngerasain. Tetapi sesungguhnya bahwa firman Tuhan ini diberitahukan kepada kita ada maksud tertentu. Mengapa Tuhan minta kepada kita jangan balas dendam? Lihat, aku berkata kepadamu, kepada kita semua nih. Tuhan gak peduli kita mengalami kerugian apa, kita mengalami dampak apa, intinya adalah kita dilarang untuk melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Mungkin Anda ditipu investasinya, Anda disakiti, Anda difitnah, Anda dijelek-jelekkan namanya, Anda mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan atas perbuatan orang lain, Anda difitnah, Anda diperlakukan tidak baik di kantor, banyak sekali. Tuhan minta, ini perintah. Kalau ada kata janganlah, berarti kata perintah. Melakukan perintah Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Melakukan firman Tuhan adalah bentuk taat kepada Tuhan. Sebab ini bukan pilihan. Perintah itu bukan pilihan. Tapi sesuatu hal yang harus kita lakukan. Karena apabila tidak dilakukan, konsekuensi pasti ada. Tuhan itu tahu, saudara, bahwa sewaktu kita tidak mau mengampuni, sewaktu kita penuh dengan emosional, sewaktu kita sangat sensitif, bersikap reaktif kepada orang-orang yang menyakiti hati kita, maka konsekuensinya banyak sekali. Kita jadi jatuh sakit, kita jadi punya akar pahit, kita susah mengampuni. Orang yang susah mengampuni pasti karakternya terbentuk jelek sekali. Kita akan hidup dalam penuh kepahitan, kita akan dihantui dengan perasaan-perasaan kemarahan, dan kita akan terus menghitung berapa banyak kerugian yang kita alami gara-gara perbuatan orang lain. Tuhan mau kita melupakan semua itu dengan tidak membalas jahat, supaya rencana Tuhan dalam hidup kita terus tercapai. Nah, coba kita lihat. Di situ dikatakan melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepada pipi kirimu. Yang artinya adalah bahwa apapun yang mau dilakukan oleh orang, biarkan saja. Dengan kata lain itu seperti itu. Dengan maksud, kalau saya baca ini, dengan maksud bahwa berikan waktu kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita itu. Jadi, waktu saya baca ini kan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau seandainya saya disakiti, sebenarnya ya saya tahu sih bahwa hakim yang adil itu cuma punya Tuhan gitu. Tetapi kenapa kita itu harus ngalah? Kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita nggak boleh balas dendam? Kenapa kita harus legowo dengan semua yang hilang itu? Kenapa Tuhan? Tuhan katakan begini, yang pertama, kenapa kita mesti legowo dengan perbuatan orang lain? Hati kita ini lagi dibentuk sama Tuhan. Pembentukan karakter kita itu bisa lewat apa saja. Salah satunya adalah gesekan.
Tiba-tiba aja nih kita difitnah sama orang. Tiba-tiba kita ada satu persoalan dengan seseorang. Tuhan lagi mau ngebentuk hati kita. Yang biasanya nggak bisa sabar, Tuhan lagi ngajarin kita sabar. Tuhan lagi ngajarin kita mendoakan seteru kita. Tuhan lagi ngajarin bagaimana kita diam. Yang biasanya kita suka julid, ngomongin jelek orang, yang biasanya kita gak suka disentuh sama seseorang, Tuhan pengen malam hari ini kita diam. Berikan ruang Tuhan untuk menyelesaikan semua itu. Tugas kita ini adalah kita menenangkan diri, belajar bersabar, belajar memberkati di tengah-tengah engkau disakiti, mungkin engkau juga dirugikan, mungkin hatimu juga lagi pas sakit-sakitnya. Pertanyaannya, apakah keuntungan dari semuanya itu? Kok sampai kita harus melakukan ini firman Tuhan? Keuntungan yang pertama adalah karakter kita teruji. Udah pasti tuh. Karakter kita akan teruji menjadi satu pribadi yang gak gampang disenggol oleh apapun. Karena udah terlatih bahwa waktu kita dirugikan, waktu kita disakiti, waktu kita dijelekkan, waktu nama baik kita diinjak-injak sama orang, kita udah diuji oleh situasi itu, kita masih bisa tersenyum. Kita nggak perlu sakit kepala yang sampai nggak bisa tidur karena saking banyaknya pikiran. Kita masih bisa move on. Kita nggak terganggu dengan situasi apa saja. Hati kita bisa terjaga dengan baik. Mental kita tetap sehat. Dan kita masih bisa bersuka cita. Bagi kita yang pelayan Tuhan, kita nggak terganggu hati kita. Doa kita tetap powerful, perkataan kita tetap powerful, dan yang paling utama adalah orang yang mentalnya sehat, tubuh, jiwa, dan rohnya pasti sehat. Nggak akan terganggu dengan semuanya itu. Jadi kalau mau ngomong keuntungan, seperti tadi yang saya katakan, keuntungan kita banyak. Tapi kalau kita sudah mulai menghitung untung rugi, lalu kita berusaha untuk membalas dendam, kita berpikir bahwa orang yang berbuat jahat terhadap kita ya harus dapat konsekuensinya. Saudara, bukankah kalau kita yang memikirkan hukumannya, kita malah justru menambah persoalan baru, bukan? Tuhan minta kita supaya diam agar karakter kita terbentuk. Karena memang tujuan Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, benturan demi benturan dengan siapapun, itu lagi ngebentuk kita menjadi pribadi yang betul-betul lembut, yang mau mengampuni. Doa kita menjadi sangat powerful. Orang kalau disakiti, dizolimi, doanya makin powerful. Karena hatinya murni. Jiwa yang tersakiti itu, dia memiliki satu kemurnian yang luar biasa di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan, sekalipun hatiku sakit, aku mengampuni orang yang mencuri uangku, orang yang menghancurkan keluargaku, orang yang menyakiti hatiku dan menghancurkan nama baikku, reputasiku. Orang-orang yang seperti ini biasanya akan menjadi tangguh sekali dan tidak mudah diintimidasi. Nah itu loh fungsinya. Kenapa kita harus mengikuti ini perintah? Supaya kita terbentuknya seperti itu. Sehingga ke depannya kalau kita dapat gesekan, kita nggak dikit-dikit reaktif, dikit-dikit ribut sama orang, kita nggak bisa jadi pribadi yang sabar. Karena sekali lagi, Tuhan itu kalau ngajarin kita, bukan dengan teori, melainkan langsung learning by doing. Dapat gesekan, saat itu juga engkau harus belajar mengampuni, belajar diam, belajar taat, belajar ngomong tetap sopan, belajar untuk tetap rendah hati.
Banyak sekali. Jadi tugas kita adalah belajar untuk tidak mengedepankan ego kita. Karena berapa banyak saudara, orang-orang yang tidak mau mengampuni adalah orang-orang yang, maaf, mereka nggak taat firman Tuhan. Konsekuensinya ya, kalau nggak sakit, berkat Tuhan nggak bisa turun. Berapa banyak doanya nggak tembus. Karena firman Tuhan udah jelas katakan bahwa kalau engkau punya sesuatu yang belum beres sama saudaramu, jangan masuk dalam hadirat Tuhan. Karena sudah peraturannya begitu. Tuhan punya aturan buat kita. Bahwa kalau masuk ke dalam baitnya Tuhan, jangan ada embel-embel kemarahan, jangan ada persoalan yang belum diselesaikan. Kita bereskan dulu hati kita. Baru setelah itu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itulah kekudusan. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Tuhan mengajarkan kepada kita, saya suka nih ayat ini. Saya pernah di posisi ini. Dalam sebuah kantor, saya kerja, orang ingin sekali mengeluarkan saya di posisi itu. Karena seseorang sakit hati dengan perilaku saya, orang ingin menghukum saya supaya dikeluarkan dari divisi itu. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa apabila orang itu hendak mengadukan engkau dan mengingini bajumu, berarti orang itu kan ingin agar engkau dialihkan dari posisimu, dari divisimu, maka dikatakan serahkanlah juga jubahmu. Jangan pernah takut dengan perilaku orang. Selama hidupmu benar di hadapan Tuhan, orang mau jegal kita, mau ngejelekin kita kayak apapun, orang mau menginjak harga diri kita kayak apapun, selama hidup kita benar, promosi tetap dari Tuhan kok. Pembelaan Tuhan itu dahsyat senantiasa. Jadi, Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu nggak perlu repot-repot memikirkan untuk balas dendam, karena kalau engkau balas dendam, apa bedanya engkau juga akan jadi pribadi yang jahat. Buat apa engkau mengotori tanganmu? Buat apa engkau mengotori mulutmu? Ya biarkan waktunya Tuhan saja yang membuktikan bahwa engkau benar, engkau hidup takut akan Tuhan, engkau nggak peduli dengan apa yang dicuri orang, Tuhan sanggup mengubahkan semuanya itu. Bisakah semuanya bisa kembali? Bisa. Bahkan jauh lebih banyak, jauh lebih dahsyat, bisa banget. Nggak usah ngomong tentang firman deh. Hukum alam pun akan membela kita pada saat kita apa? Benar. Kalau kita benar, nggak perlu mengutuk, nggak perlu membalas, nggak perlu juga kasak-kusuk sana-sini cari rombongan orang untuk membenci seteru kita, nggak perlu lakukan itu. Eman-eman energinya. Bukankah kasih itu adalah satu tanda bahwa kita itu pengikut Kristus? Gambaran pengikut Kristus itu kan kasih toh. Itu yang nggak boleh lepas dari hidup kita. Jadi tidak ada kalau misalkan orang mengatakan, Bu, nggak mungkin sekali. Saya tidak mau melakukan. It's okay. Kalau Anda nggak mau melakukan, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi, firman Tuhan tidak dilakukan. Konsekuensi ada. Orang taat dengan yang tidak, pasti akan ada pembedanya. Orang mengampuni dan yang tidak, pasti ada kok pembedanya. Tapi hati-hati. Waktu kita tidak bisa mengampuni, hati-hati sekali. Iblis yang akan menguasai kita. Engkau akan menjadi sakit-sakitan. Engkau akan terus mengutuk. Hatimu akan terus panas. Hatimu akan terus terluka. Yang rugi siapa? Kita toh? Nah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Waktu engkau mengampuni kesalahan orang, engkau sesungguhnya lagi naik lebih tinggi lagi. Orang ngomongin kita, beraninya ngomongnya di belakang toh, bukan di depan kita. Pecundang tidak akan pernah berani ngomong di depan kita. Beraninya cuma ngomong di belakang.
Itu namanya pecundang. Makanya firman Tuhan katakan, berjalanlah 1 mil, siapapun yang memasangku berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Orang jahat itu beraninya cuma ngomong di depan, di belakang, nggak berani di depan. Apalagi orang-orang yang seperti itu beraninya itu pakai massa buat rombongan ngebenci kamu. Tapi sekali lagi firman Tuhan katakan bahwa waktu engkau taat melakukan ini firman Tuhan, orang mau ngejatuhin kita kayak apapun, nggak akan pernah bisa terjadi. Kuasa Tuhan itu jauh lebih dahsyat, lebih sempurna. Perhatikan Saul dan Daud. Waktu Saul marah sekali terhadap Daud, Saul banyak sekali kan rencananya, bunuh, ayo bunuh. Karena hati orang kalau misalkan hatinya pahit, apa yang dilakukan? Perilakunya kan kayak setan toh. Bunuh, lalu sakiti, lalu kejar, lalu jangan kasih kesempatan. Perilakunya jadi perilaku iblis. Saul kan kayak gitu juga sama Daud. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Sekalipun Daud lari menyelamatkan diri, tapi dia tidak pernah meninggalkan doa. Bahkan waktu ada kesempatan buat dia balas Saul pun, itu tidak dilakukan oleh Daud. Kenapa? Karena Daud lebih mengutamakan hati yang takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, gak peduli dengan nama baiknya. Dia tidak ingin mengotori tangannya. Waktu dia nyembah Tuhan, gak mau ada darah yang melekat di dalamnya. Bekas membunuh, bekas mencaci maki, bekas mengutuk. No. Mau datang dalam hadirat Tuhan dengan kekudusan, gak kotor mulut, gak kotor tangan. Itu jauh lebih enak. Kita tidur nyaman, kita mau makan enak juga, gak terganggu dengan berbagai macam kemarahan. Tapi coba saudara, kalau kita terus-menerus marah pada seseorang, mau berapa kuat tubuh kita akan sehat? Gak ada orang pemarah itu tubuhnya sehat, gak ada. Dia akan sakit-sakitan. Saya sudah melayani banyak jiwa, jemaat Tuhan yang sakit parah, gara-gara apa? Gak mau mengampuni. Kasar terus-menerus, mengutuk, membalas. Waktu kita kehilangan kasih Tuhan, karena tidak bisa mengampuni seseorang, datanglah kepada Tuhan yang punya kasih itu. Tuhan, aku gak bisa mengampuni kesalahan seseorang. Aku minta kasih-Mu supaya aku mampu. Penting sekali kita minta kasih Tuhan. Makanya kasih itu kita terima waktu apa toh? Saat teduh. Jangan pernah menyepelekan jam saat teduh. Seringkali kita itu saat teduhnya rutinitas. Yang penting baca firman, yang penting doa. Seolah-olah bahwa kalau udah baca firman, udah doa, udah berbahasa roh, seolah-olah kita menjadi orang yang sakti. Tapi giliran kena gesekan, kita nggak bisa mengampuni. Pertanda bahwa saat teduh kita ini gak berkualitas. Karena orang yang saat teduhnya benar, hatimu akan terbentuk benar. Kasih Tuhan akan mengalir. Dahsyat banget. Saya belajar saudara bahwa sewaktu orang ngomongin saya jelek begitu ya contoh. Kebetulan saya ini orang yang gak pedulian sekali. Mau diomongin kayak apapun gak peduli. Mau dijegal kayak apapun saya punya posisi, saya gak peduli. Karena saya punya satu prinsip bahwa promosi itu dari Tuhan kok. Saya mau dihina-hina kayak apapun, kalau promosi dari Tuhan ya mau apa? Yang terpenting adalah saya mengejar hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saya salah ya saya minta ampun. Kalau saya benar, saya tetap masih difitnah, saya masih tetap diomongin jelek, bukan soal saya itu. That is not my business. Hubungan saya adalah dengan Tuhan. Yang penting hubungan saya dengan Tuhan sehat. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalaupun orang tidak suka sama saya mau berbuat seperti apa saja, perbuatan saya pasti akan dianggap salah.
Buang-buang waktu nggak kalau harus mikirin kayak gitu? Buang-buang waktu. Sementara tiap hari harus melayani Tuhan. Tiap hari melakukan doa pujian penyembahan. Kalau telinga kita terus-menerus mendengar omongan jelek, mata kita terus melihat perbuatan jahat orang, habis waktu kita buat ngurusin begituan. No, saya nggak mau yang seperti itu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, bencilah musuhmu. Ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat, dan yang baik dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Ya, kita itu kan anak-anak Allah. Sekali lagi standar loh. Ini bukan tentang rugi, kerugiannya terlalu gede, atau keuntungannya seperti apa. No, standar Tuhan adalah mengampuni, memberkati, mendoakan, that's it. Itu standar. Hidup taat itu bicara tentang perilaku. Hidup taat itu bicara tentang ketaatan. Hidup taat itu ya bicara tentang kasih Tuhan. Kalau kita ngomong tentang kasih, ya sudah waktunya kita belajar untuk melakukan itu. Saya mau beritahu saudara, orang yang mengasihi itu nggak selalu harus bersama-sama terus. Jaga jarak, itu sering sekali saya lakukan. Jaga jarak dengan orang toksik, saya lakukan. Yang terpenting, kenapa kok saya harus jaga jarak? Agar supaya, karena saya tahu kelemahan saya. Jadi jaga jarak itu untuk apa toh? Untuk membuat supaya relationship kita itu nggak hancur. Hubungannya tetap baik, ketemu bisa say hi, saya nggak terganggu dengan perkataannya, saya nggak terganggu sama perilakunya, karena udah jaga jarak. Makanya masing-masing daripada kita itu punya cara bagaimana kita itu bisa mendoakan, bisa memberkati orang-orang yang memusuhi kita. Yang terpenting adalah gak ada waktu untuk balas dendam. Saya belajar day by day untuk bisa mengampuni kesalahan orang. Izinkan saya bersaksi, saudara. Suatu kali, saya ini kan sebenarnya gak terlalu pandai untuk bersosialisasi. Karena saya memang nggak terlalu pintar untuk berteman, jadi saya ini cenderung lebih suka menyendiri begitu. Suatu kali dalam sebuah pelayanan begitu ya, saya itu nggak tahu kalau saya itu jadi bahan omongan oleh orang-orang terdekat saya dengan tim saya gitu. Dan karena saking saya berpositifnya, saya berpikir, saya tidak pernah berpikir bahwa orang-orang yang di sekitar saya ini ngomongin jelek tentang saya. Hingga suatu kali itu terdengar di telinga saya bahwa orang yang paling dekat itulah yang memicu semuanya itu. Apakah saya sakit hati? Tentu saya sakit hati. Saya cukup lama gak mau dengan orang ini. Dan saya seperti memblok pertemanan, gak mau pelayanan bareng, dan saya rasa saya gak membutuhkan orang ini. Puji Tuhannya memang saya agak mudah sih untuk bisa forget, untuk bisa rilis, sudahlah ya, saya mau berdamai dengan situasi itu. Tapi satu kali ke-trigger terus-menerus, karena teringat bahwa ini orang paling dekat sama saya percaya sekali dengan dia, dan bagaimana dia berani sekali seperti menginjak muka di depan saya. Wah, itu sakitnya luar biasa. Lalu apakah yang saya lakukan? Saya teringat akan firman Tuhan ini. Janganlah kamu membalas jahat terhadap seseorang. Bahkan, kalaupun orang itu menampar pipi kananmu, kasih yang kiri. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu betapa sakitnya hati saya. Apakah yang harus saya lakukan? Yang Tuhan katakan adalah, kamu berdoa terus-menerus sampai
kamu sebut namanya, sampai hatimu damai dan tentram. Pertama kali saya lakukan, wah makin sakit. Berikutnya saya lakukan, wah makin sakit. Saya lakukan terus, makin terluka. Tapi lama-kelamaan, saya lakukan terus. Sampai saya ketemu dengan orangnya, saya bisa tersenyum, saya bisa menyapa. Tapi dari sejak itu memang saya jaga jarak. Jaga jarak itu nggak dosa, saudara. Jaga jarak di sini karena tahu kelemahan kita. Agar supaya iblis tidak menunggangi situasi itu. Saya jaga jarak supaya saya bisa menjaga kedamaian, saya tidak merusak hubungan kami, dan saya bisa pelayanan. Dari sejak saat itu hingga sekarang, puji Tuhan sih, ya saya bisa rilis. Bahwa sebenarnya kunci utamanya adalah kita berani untuk menaruh kasih kepada orang yang melukai hati kita. Saya tahu nggak gampang, saya tahu. Tapi bukan berarti nggak kita lakukan loh. Karena sekali lagi, berkat Tuhan seringkali terhalang karena apa? Kesombongan kita nggak mau mengampuni. Yang kedua, doa kita tidak akan pernah powerful. Tuhan tidak akan pernah membawa saya kepada pelayanan peperangan kalau saya soal hati aja saya nggak beres. Rugi nggak? Rugi sekali. Pekerjaan Tuhan, ladang Tuhan udah luas banget. Ngapain menghabiskan waktu untuk urusan hati? Bereskan dengan cepat. Sekali lagi, kualitas kekristenan itu bicara tentang buah. Jangan sampai kita itu tahu firman, kita melayani mana-mana gitu ya. Udah terkenal banget mungkin. Kita udah bisa penglihatan kita jago banget. Kita bisa menerjemahkan bahasa roh, kita hebat dalam pelayanan. Tapi kalau untuk urusan hati saja kita nggak bisa beres. Sia-sia semuanya itu. Karena sekali lagi, iblis lagi akan terus menunggangi hati kita. Berkatnya akan terhalang. Saya nggak mau yang seperti itu. Dan dari sejak saat itu hingga hari ini, saya punya boundaries. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjaga diri dengan aman. Kalaupun ada orang melakukan kesalahan, ya, sampai hati saya terluka atau seperti apa, sedihnya cuma sebentar, sakitnya juga cuma sebentar. Karena sekali lagi, firman Tuhan itu untuk dilakukan dan ditaati. Percayalah saudara, bahwa selalu ada keuntungan waktu kita mengampuni. Waktu kita melepaskan berkat atas orang-orang yang membenci kita, menghancurkan kita, bahkan menginjak harga diri kita. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita dibela loh sama Tuhan. Waktu Tuhan itu dahsyat. Anda nggak perlu berpikir bahwa kenapa kok dia tetap hidupnya baik ya, padahal dia sudah nyakitin saya. Jangan jadi tipe pendendam. Justru melalui doa kita, orang itu bisa bertobat. Orang itu bisa berubah hidupnya. Siapa tahu after menyakiti kita, orang itu bisa ketemu sama Tuhan dan ada satu perubahan dalam hidupnya. Who knows? So, jangan buang waktu untuk urusan begituan. Mari belajar saudara, bahwa untuk melakukan firman Tuhan ini, sesungguhnya ini keuntungan ada pada kita. Karena kita mengejar tubuh, jiwa, dan roh tetap sehat. Banyak sekali penderita-penderita sakit berat itu disebabkan karena nggak mau mengampuni. Tapi malam hari ini kita akan melihat bahwa waktu kita taat kepada Tuhan, wow, kita akan menjadi pribadi yang luar biasa, menyenangkan hati Tuhan. Daud itu bisa dipilih Tuhan jadi raja karena karakternya. Coba aja kalau Daud itu tipenya sama kayak Saul. Apakah dia dipilih untuk jadi raja? Tentu tidak. Karena Tuhan itu memilih orang-orang yang berkarakter luar biasa. Yusuf, coba. Kalau seandainya dia punya rasa pahit kepada saudara-saudaranya, saya rasa Yusuf juga nggak akan punya kesempatan jadi penguasa atas Mesir. Kalau saja dia pahit sama kakak-kakaknya, dia kecewa sama bapaknya, kalau dia terus-menerus memikirkan diri
untuk balas dendam buat kakak-kakaknya. Wow. Saya rasa kepercayaan Tuhan terhadap Yusuf gak akan pernah terjadi. Ya, jadi kita mau hidup untuk siapa sih? Mau untuk diri sendiri apa untuk Tuhan? Jadi Tuhan itu percaya sama kita itu karena karakter kita terbentuk. Nah, karakter kita terbentuk salah satunya adalah lewat tekanan, lewat proses, lewat gesekan sama seseorang itu. Terkadang itu Tuhan izinkan terjadi, lagi ngajarin sama kita kok. Untuk belajar sabar, belajar mengampuni, belajar untuk bisa legowo dengan semuanya itu. Percaya saja. Anda menang kok. Asalkan mau taat saja sama Tuhan. Amin. Dan Yesus berkati.